Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial, yaitu uji titas dependen dan juga uji Wilcoxon. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Marina Sidaputar dengan NIM 102025016, Ibu Maurida Simbolon, SKM MKes. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biostatistika. Terima kasih. Uji titas dependen. Titas dependen atau sering diistilahkan dengan period sample test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Fungsi dan bentuk sampel berpasangan. Fungsi utamanya yang pertama, menguji hipotesis bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dari dua sampel yang berpasangan ataupun berkorelasi. Yang kedua, menguji efektivitas suatu perlakuan terhadap suatu variabel. Misalnya, efektivitas metode penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan responden. Nah, ada juga bentuk sampel berpasangan. Yang pertama, satu sampel diukur dua kali, misalnya sebelum dan juga sesudah melihat iklan. Yang kedua, dua sampel berpasangan diukur bersamaan. Misalnya, sampel satu diberi iklan, sampel pasangan lainnya tidak diberi iklan. Syarat penggunaan. Uji titas dependen merupakan bagian dari statistik parametrik, sehingga harus memenuhi syarat-syarat ketat berikut. Yang pertama, merupakan uji komparasi antara dua nilai pengamatan yang berpasangan, misalnya sebelum dan juga sesudah. Yang kedua, menggunakan satu sampel di mana setiap elemen ataupun subjek mempunyai dua nilai pengamatan. Yang ketiga, data yang digunakan harus berupa data kuantitatif berskala interval atau rasio. Yang keempat, data wajib berdistribusi normal. Di populasi terdapat distribusi perbedaan ataupun selisih yang berdistribusi normal. Rumus uji. Statistik hitung ataupun T hitung ditentukan menggunakan rumus berikut. T hitung sama dengan D bar per SD per akar dari N. Keterangannya, D bar adalah rata selisih ataupun deviasi pengukuran pertama dan juga kedua. SD adalah standar deviasi dan nilai selisih ataupun D. N jumlah sampel, DF ataupun degree of freedom adalah derajat kebebasan sama dengan N dikurang 1. Langkah-langkah pengujian. Yang pertama, tetapkan hipotesis H0 dan juga H1. H0 berarti tidak ada perbedaan antara data sebelum dan juga sesudah perlakuan atau pengamatan. Yang kedua, H1 ada perbedaan antara data sebelum dan setelah perlakuan atau pengamatan. Yang kedua, tetapkan tingkat signifikan alfa dan titik kritis, tentukan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Misalnya 95% atau alfa sama dengan 0,05. Lalu cari nilai T-tabel pada tabel distribusi T, student dengan menggunakan nilai alfa dan derajat kebebasan DF sama dengan N-1. Yang ketiga, tentukan daerah kritis atau kriteria pengujian. Yang pertama, H0 ditolak jika T hitung lebih dari T-tabel pada alfanya sesuai. Yang kedua, H0 gagal ditolak jika T hitung kurang dari T-tabel pada alfa yang sesuai. Yang keempat, hitung nilai T hitung, masukkan data selisih ke dalam rumus statistik penguji. Yang kelima, tarik kesimpulan, bandingkan besarnya T hitung dengan T-tabel. Jika H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan nyata antara sebelum dan setelah perlakuan. Uji Wilcoxon. Wilcoxon Signet Rank Test adalah uji non-matematik untuk mengukur signifikasi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon Signet Rank Test merupakan uji alternatif dari uji pairwise test atau T-paired sample apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini dikenal juga dengan istilah Wilcoxon Medford Test. Uji Wilcoxon merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis hasil dari pengamatan dari dua data berpasangan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Kegunaan dan syarat uji Wilcoxon. A. Menguji perbedaan suatu perlakuan pada sampel berpasangan. B. Alternatif pengganti T-paired data berpasangan. C. Membandingkan dua variabel pada sampel yang sama ataupun berpasangan. Syarat penggunaannya, yang pertama digunakan pada suatu sampel di mana masing-masing sampel mempunyai dua nilai pengamatan ataupun berpasangan atau sebelum, kurang sesudah ataupun sebelum dan juga sesudah.
Yang kedua, merupakan uji komparasi antara perbedaan antara dua pengamatan. Yang ketiga, skala data paling rendah adalah ordinal. Dan yang keempat, data yang digunakan untuk data kuantitatif interval atau rasio apabila syarat distribusi normal tidak dapat terpenuhi. Rumus Wilcoxon. Z sama dengan T kurang mu T per sigma T. Yang kedua, mu T sama dengan N kali N tambah 1 per 4, yang dimana mu T adalah standar deviasi nilai T dihitung dengan rumus mu T sama dengan akar dari N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 24. Langkah-langkah pengujian perhitungan. Yang pertama, formulasi hipotesis. H0, tidak terdapat perbedaan antara kondisi sebelum dan juga sesudah perlakuan. H1, terdapat perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kedua, tetapkan taraf nyata ataupun alfa dan titik kritis. Biasanya menggunakan alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05, lalu cari nilai T-tabel pada tabel Wilcoxon sesuai dengan jumlah sampel ataupun N. Yang ketiga, kriteria pengujian atau pengambilan keputusan. Jika sampel kecil, N kurang dari 25, HO ditolak. Jika nilai T hitung terkecil, T-tabel pada alfa yang sesuai. Yang kedua, jika sampel besar, N lebih besar dari 25, H ditolak jika nilai Z hitung lebih dari Z tabel. Yang keempat, cara perhitungan uji secara manual. Yang pertama, hitunglah perbedaan D antara dua nilai pengamatan dari setiap pasangan data, sesudah kurang sebelum. Yang kedua, jika ada perbedaan yang bernilai 0, D kurang 0, maka data tersebut dieliminasi dan tidak dimasukkan dalam perhitungan jumlah sampel ataupun N berkurang. Yang ketiga, buatlah ranking untuk setiap nilai beda data. Diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar tanpa memperdulikan tandanya, positif ataupun negatif dianggap absolut. Yang keempat, jika terdapat nilai beda yang sama ataupun TS, maka nilai rankingnya dibagi rata, menggunakan nilai rata-rata dari posisi ranking tersebut. Yang kelima, pisahkan hasil ranking ke dalam dua kolom baru berdasarkan tandanya, kolom tanda positif dan juga kolom tanda negatif. Dan yang keenam, jumlahkan seluruh nilai ranking pada masing-masing kolom untuk mendapatkan nilai total T plus dan juga T minus. Yang ketujuh, pilihlah nilai total ranking yang paling kecil di antara T plus dan T minus untuk dijadikan nilai T hitung utama. Dan yang kelima, kesimpulan. Bandingkanlah nilai T hitung terkecil tersebut dengan nilai kritis dari tabel Wilcoxon. Jika nilai T hitung dan T tabel, maka HO ditolak, yang berarti perlakuan memberikan dampak atas perbedaan yang signifikan. Latihan soal. Seorang bidan desa mengukur berat badan BB 15 balita sebelum dan setelah diberikan PMT pemulihan. Dari hasil olah data manual, diperoleh jumlah selisih kenaikan berat badan sigma D adalah 15,6 kg. Rata-rata selisih kenaikan berat badan D adalah 1,04 kg, dengan standar deviasi SD sebesar 0,80. Berapakah nilai T hitung dari kasus tersebut? A. 1,300, B. 2,145, C. 5,34, D. 6,244, E. 15,60. Jawabannya C, yaitu 5,034. T hitung sama dengan 1,04 dibagi 0,50 per akar 15. T hitung sama dengan 1,04 per 0,80 per 3,873. T hitung sama dengan 1,04 per 0,2066 sama dengan 5,034. Seorang mahasiswi keperawatan meneliti skor motorik kasar 10 anak balita sebelum dan sesudah diberikan permainan di rumah pintar. Setelah menghitung selisih skor sesudah kurang sebelum dan memberikan ranking tanpa melihat tanda plus atau minus, mahasiswa tersebut memisahkan ranking berdasarkan tandanya. Anak A sampai dengan I memiliki selisih positif. Dengan jumlah ranking, T plus sama dengan 51. Anak J memiliki selisih negatif dengan jumlah ranking T minus sama dengan 2. Jika diketahui nilai T tabel Wilcoxon untuk N sama dengan 10 dan alpha sama dengan 0,05 adalah 8, bagaimana kesimpulan pengujian yang tepat? A. H0 diterima karena T hitung 51 lebih besar dari T tabel 8, tidak ada perbedaan skor motorik.
B. H0 ditolak karena T hitung 2 lebih kecil dari T tabel 8, ada perbedaan skor motorik yang signifikan. Yang C. HO ditolak karena total sampel data kurang dari 25 anak. D. HO diterima karena nilai T terkecil lebih kecil dari T tabel. E. Pengujian gagal karena salah satu anak memiliki selisih negatif sendiri. Pembahasan. Jawabannya adalah B. H0 ditolak karena T hitung 2 kurang dari T tabel 8 dari perbedaan skor motorik yang signifikan. Pembahasannya, yang pertama kita menentukan T hitung. Berdasarkan aturan uji Wilcoxon, sampel kecil N kurang dari 25, nilai statistik T hitung yang diambil adalah nilai jumlah ranking yang paling kecil di antara T plus dan juga T minus. Jadi T hitung sama dengan T minus sama dengan 2. Yang kedua, kriteria pengambilan keputusan H0 ditolak jika nilai T hitung terkecil T tabel. Yang ketiga, analisis karena nilai T hitung 2 kurang dari T tabel 8, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah H0 ditolak, yang artinya terdapat perbedaan skor motorik kasar balita yang signifikan antara sebelum dan juga sesudah mendapatkan permainan. Dalam sebuah analisis manual uji Wilcoxon untuk sampel kecil N kurang dari 25, seorang praktikan mengukur selisih D nilai sebelum dan juga sesudah perlakuan. Dari hasil perhitungan, praktikan mendapatkan nilai total ranking dengan tanda positif T plus sebesar 51 dan nilai total ranking dengan tanda negatif T negatif sebesar 2. Berapakah nilai statistik T hitung utama yang harus digunakan praktikan untuk dibandingkan dengan nilai T tabel A51, B53, C49, D25,5, E2? Jawabannya adalah E yaitu 2. Pembahasannya berdasarkan prosedur kerja perhitungan manual uji Wilcoxon, setelah menentukan jumlah ranking pada masing-masing tanda ataupun kolom positif dan juga kolom negatif, langkah selanjutnya adalah membandingkan kedua nilai tersebut. Nilai statistik T hitung yang dipilih untuk dibandingkan dengan nilai kritis T tabel adalah nilai T yang paling kecil di antara keduanya. Karena T2 kurang dari T minus yaitu 2 kurang dari T plus yaitu 51, maka nilai T hitung utama adalah 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dijadikan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.